Ya, untuk keadaan dari mesin ini masih menggunakan grease pabrik, grease-nya masih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi ya dengan Jan Drill. Nah, kali ini kita akan belajar membongkar sekaligus merakit dari reel Daiwa Axis 2510 RPE. Nah, untuk jenis reel ini Maxil ya ini. Jadi ada tulisan Maxil di sini. Nanti kita juga akan refill oil Maxilnya. Langsung kita bongkar. Pertama kita lepas dulu bagian spoolnya. Untuk spool kita bongkar drag washernya. Ya, kemudian drag washer ini paling atas nih, kemudian teflonnya, lalu ini teflon lagi. Ya, kemudian ada bearing paling bawah, dorong keluar bearingnya. Bearingnya tersangkut nih. Oke, cuma ini aja ya. Jadi bearing udah jadi satu di sini. Lanjut ke bagian dudukan untuk spoolnya sama kliketnya. Untuk melepas ini ada kawat pen segi 6 ini. Kita lepas dulu ini kawat pennya. Nah, setelah lepas, pertama dari yang paling atas bearing, setelah bearing, ring teflon yang hitam, kemudian klikernya. Lalu untuk melepas dudukan ini ada pen penguncinya di sini, kita dorong keluar pennya dan bisa diambil. Lanjut kita lepas baut penahan untuk rotor. Nah, kemudian bisa kita buka baut pengunci dari rotornya. Jangan lupa di bagian bawah baut ada ring. Lalu di tengah dari main shaftnya ini ada bushing kuningan. Jadi ya bushingnya. Kemudian lepas. Oh, maksud oilnya ini sudah kering, jadi udah nggak ada oil lagi. Nah, kita lepas maksilnya. Ya benar ya, maksilnya ini kering sekali ini, sudah tidak ada oilnya lagi, yang tinggal menyisakan sisa-sisa dari oilnya. Lalu ada seal ya di bagian bawah, di bagian pinggiran dari maksilnya. Penutup dilepas. Setelah penutup berlepas, one way bisa diambil. Lanjut kita buka belakang ini, penutup belakang.
Setelah penutup belakang terbuka, buka baut pengunci bodinya, ada 3. Setelah terlepas, oke. Ya, untuk keadaan dari mesin ini masih menggunakan gris pabrik, grisnya masih bagus. Setelah dilepas bodinya, bisa kita buka ya baut pengunci dari pinion gearnya. Nah, kemudian pinion gear kita taruh, lalu bearingnya diambil, dan di bawah bearing ada ring. Nah, itu pinion gearnya. Oke, setelah dilepas, bisa kita ambil dulu as untuk slider, dan di bagian tengah dari asnya ini ada bushing, diambil bushingnya. Ya, kecil sekali. Kemudian asnya. Nah, setelah dilepas, kita bisa ambil drag gear, dan untuk melepas dari mesafnya sama slider ini perlu kita dorong keluar bushing sama bearing dari pinion gear yang bawah. Kita dorong dulu. Nah, tarik keluar seperti ini. Nah, setelah keluar bisa diambil ya. Kita lepaskan main shaft sekaligus slider. Nah, itu kita buka baut pengunci dari gear oscillation. Kemudian diambil gear oscillationnya. Ya, diambil. Dari yang bawah ada ring di bagian bawah dari gear oscillationnya. Kemudian dilepas bearing untuk gear oscillation, dan di bagian bawah bearingnya ada ring. Bearingnya kuningan. Ya. Nah, untuk melepas bearing dari gear yang bawah, kita boleh membuka penutup yang sini. Nah, satu bearing diambil. Nah, oke, setelah bearing diambil, ya, untuk bagian mesin ini sudah dibongkar semua. Bearing drag gear atas diambil juga, dan jangan lupa di bagian bawah dari bearingnya ada ring. Oh, tidak ada ring ya, ini bukan ring ternyata. Nah, untuk ringnya ini letaknya di bagian atas ini. Nah, ini. Nah, ini adalah ringnya di sini. Seal di bagian pinggiran, yang di bagian drag gear bawah dilepas juga. Ya, setelah sudah dilepas, drag gear ditaruh. Oke, untuk semua bagian dari mesin sudah, kita lanjut ke bagian rotor. Nah, jadi kita lepas dulu di bagian rollernya.
pelan-pelan. Kita posisikan ke bawah seperti ini dulu. Ambil piring yang atas. Nah, untuk masil juga ada di bagian roller ya, menempel ini piringnya. Kemudian kita lepas rollernya, dan ada busing ya, di bagian dalam dari roller ini ya, busing untuk piring. Kemudian piring yang bawah diambil ya, oke, taruh ya. Untuk seal, oh ini bukan seal ya, dudukan ini nggak usah dilepas, yang hitam ini. Nah, langsung kita bongkar ke bagian ini rollernya. Oke, dari urutannya yang paling atas yaitu ring yang ini dulu, kemudian piring, lalu bushing sekaligus rollernya, piring, dan maksilnya. Nah, maksil yang bawah. Oke, kemudian taruh ya. Dan di bagian bawah dari maksil ada ring ya, ini ya, seperti ini urutannya. Nah, kita lepas fill wire AC nya. Kemudian setelah PLWC terlepas, bisa kita buka penutup untuk clutch-nya dulu. Nah, setelah clutch tutupnya terbuka, bisa kita lepas clutch-nya. Oke, lepas. Untuk melepasnya kita angkat sedikit pelan-pelan, sambil didorong ke atas. Ya, setelah terlepas, pir dari clutch-nya diambil, kemudian dudukan untuk pirnya. Nah, taruh. Dan kita lepas bushing di bagian tengah dari as clutch-nya. Ya. Kemudian pelatuk yang bawah ini kita lepas juga. Ya, untuk semua bagian sudah dibongkar, dari bagian mesin, kemudian rotor, dan spool. Ya. Setelah semua dibongkar, bisa kita lanjut ke pencucian. Oke, setelah dilakukan pembongkaran dan pencucian, jangan lupa di bagian bodi-bodinya seperti di bagian rotor, kemudian spool, dan spare part-nya diolesi menggunakan oil ya. Nah, untuk pengolesannya menggunakan kuas yang paling halus ya, supaya dapat menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain. Nah, ini ya, bagian dalamnya seperti diolesin, semua spare part dioleskan dengan kuas. Oke, setelah dioleskan dengan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Dimulai dari spool terlebih dahulu. Nah, untuk spool, ini karena bahannya teflon yang spon, kita berikan dengan oil. Oke, yang bawah, kemudian yang bentuknya lingkaran ini
teflon lagi. Kemudian ini ada giginya, ini ada 4, ini posisikan ke bawah semua. Nah, untuk posisinya ini masukkan ke lubang yang ada di dalam spoolnya. Ini ada 1 di sini, nah ini di sini, dalam sini 2 di sini, nah ini 3, 4 di sini. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, sambil dimasukkan, sambil diputar-putar sampai posisinya benar-benar masuk ke lubang yang sudah ada. Ya, sudah masuk. Ya, sudah terkunci ya, sudah masuk. Kemudian teflon yang terakhir. Ya, setelah itu dipasangkan penutupnya. Dan kunci dengan kawat pen. Oke, setelah terpasang, lanjut ke bagian rotor. Nah, untuk bagian rotor kita grease dulu dudukan untuk per. Kemudian dudukan untuk clutch-nya sama lubang dari baut pengunci untuk clutch. Nah, setelah itu pelatuk yang bawah kita pasangkan dulu. Nah, sebelum dipasang pelatuknya, nah ini per kita masukkan. Untuk posisi per sebelum dipasangkan, ini posisinya menghadap ke atas seperti ini. Nah, itu. Baru bisa kita pasangkan pelatuknya. Nah, untuk posisinya ini menghadap ke bawah. Yang sealnya ini posisinya di sini. Ya, gitu ya. Nah, habis itu ini kita tahan. Masukkan ujung dari per ini ke dalam sini. Dorong sedikit. Nah, langsung ditekan. Setelah itu sudah terpasang, bisa dikunci. Ya, cek lagi. Ya, oke. Udah pas ya, pirnya berfungsi dengan normal. Lanjut ke pemasangan dari pir. Masukkan pirnya, kemudian ini jangan lupa bagian pinggiran dari pir ya, yang atas sama yang dalam diberi dengan grease. Setelah itu dimasukkan ini ke lubang yang sudah ada tadi di bawah. Ya, misal udah nggak bisa gerak berarti sudah pas. Nah, untuk pemasangan dari clutch itu sebelum ada clutchnya kita pasang dulu bushing di tengah dari clutchnya. Terpasang di sini. Ini sambil ditahan ya pada saat pemasangan clutch. Masukkan clutch. Dorong pelan-pelan. Untuk mendorongnya sambil tahan di bawah ya. Ini didorong dikit, didorong ke depan, masukkan. Ya, setelah masuk, ini masih ditahan bagian bawah, sama kita nahan bagian atas dan dikunci. Masih ditahan ya, oke. Ya, setelah pasang seperti ini langsung ditutup
dan dikunci. Setelah terpasang penutupnya, dicek dulu fungsional dari pir. Oke, nah pir berfungsi dengan normal. Kemudian pelatuk yang bawah, ya bisa naik turun ya. Lanjut ke pemasangan dari bell wire isinya. Nah sama seperti tadi, ini diberi grease juga, kemudian dipasangkan. Setelah terpasang bisa ditutup. Oke, setelah di bagian bell IC terpasang, bisa kita rakit di bagian roller. Ini karena bell IC nya terlalu melebar ke samping, kita kencangkan sedikit ke dalam. Ya, oke, terus pas. Ya, ini sudah satu garis lurus dengan lubang dari baut pengunci rollernya. Kita turunkan ke bawah clutch-nya. Nah, untuk perakitan dari roller ini, dari yang paling bawah itu ring stainless ini dulu. Nah, ini ring masukkan. Nah, ini karena menggunakan maksil di bagian roller, jadi jangan kita beri grease. Sama untuk posisi dari maksilnya, ini ada dua bagian. Yang pertama yang kuningan yang bawah, kemudian maksilnya ini di atas ini. Nah, yang warnanya silver itu, ini nanti di atas posisinya. Nah, sambil dipasangkan, jangan dipasangkan bearing dulu, ini karena kita akan memberikan oil maksilnya. Untuk pemberian jangan diputar ya, jadi satu titik saja karena oilnya nanti bisa muter sendiri. Ya, sedikit aja, udah cukup. Oke, sudah terpasang. Pasangkan bearing yang bawah dulu. Nah, otomatis bearing akan langsung menempel ke maksilnya. Nah, setelah itu roller sekaligus dudukan untuk bearingnya. Kemudian bearing yang atas. Nah, untuk maksil yang atas, untuk menutup maksil yang atas yang ini kita berikan olehnya pada saat sebelum dipasang. Jangan sampai banyak. Oke. Nah, setelah maksil sudah diberikan oil, langsung ditutup. Ya, nanti posisinya seperti ini. Nah, yang ada kuningannya ini di atas, maksilnya ada di dalam, dan langsung bisa ditutup. Cek putaran dari rollernya. Sip, untuk putaran lancar. Ya, untuk bagian rotor sudah bisa kita lanjut ke mesin. Nah, untuk pemasangan dari mesinnya ini kita pasang dulu bearing untuk drag gear yang bawah. Nah, dipasangkan di sini, kemudian ditutup.
Oke. Setelah di bagian bearing sudah masuk ke dalam, bisa kita grease dudukan untuk gear oscillationnya. Nah, untuk pemberian grease ini nggak usah banyak-banyak, kita ratakan seperti ini aja. Nah, seperti ini. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian pasangkan ring yang bawah, kita beri grease lagi sedikit aja. Nah, diputar seperti ini, jadi diratakan aja. Nah, setelah diberi grease, bisa kita kasih grease di bagian gear oscillationnya. Ini juga sama ya, diberi grease secara merata tapi tidak terlalu banyak. Ya. Setelah diberi grease di bagian gear oscillation, bisa dimasukkan gearnya. Kemudian ring untuk dudukan bearing dari gear oscillation, kemudian bearingnya. Bearing dimasukkan. Nah, setelah bearing masuk, bisa dikunci. Hati-hati untuk mata baut dari pengunci dari gear oscillation, ini matanya kecil, beda sama baut pengunci dari bodi. Nah, cek lagi apakah putarannya berat. Semisal kalau putarannya berat, kurangi grease yang di bagian bawah dari gear oscillation tadi, jangan sampai kebanyakan. Oke, ini diputar sudah ringan. Bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari slider. Untuk slider sekaligus main shaft, ini kita grease di bagian bawah dari slidernya. Ya, sama juga ya, diberikan grease sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, oke, setelah diberi grease di bagian slidernya, jangan lupa di bagian main shaft ini harus bersih dari grease ataupun oil. Jangan sampai ada benda apapun yang ada di bagian main shaftnya. Oke, dibersihkan dulu main shaft. Nah, setelah main shaft sudah bersih, bisa langsung kita masukkan pelan, kemudian kita pasangkan dulu as untuk slidernya. Setelah as untuk slider masuk, jangan lupa di bagian belakang dari asnya ini ada bushing. Ini ya bushingnya. Nah, posisi dari bushingnya ini kelihatan banget ada bagian yang diameter kecil dan besar. Pada saat dimasukkan, posisinya masuk ke dalam. Nah, ini ya posisinya nanti masuk seperti ini. Kemudian ini ditahan dari bawah seperti ini supaya tidak mudah lepas asnya. Oke, setelah terpasang, dudukan untuk bearing dari pinion gear. Nah, ini ada bagian atas dan bawah beda. Nah, untuk yang bawah ini ada bagian yang berlubang sedikit ini. Nah, itu posisinya di bawah. Sedangkan yang atas, nah ini posisinya nggak rata. Ya, yang bawah ini bisa secara melingkarnya rata. Kemudian yang atas, nah ini ada bagian yang agak masuk ke dalam. Itu di atas. Masukkan. Kemudian bearing dipasangkan ke dalam. Nah, setelah bearing masuk, kita berikan grease di bagian pinion gear. Untuk pemberian grease di bagian pinion ini juga sama, sedikit aja, tapi merata. Ya, sekali lagi ya, ini bukan reel berat, ini reel ultralight, sangat ringan sekali putarannya. Jadi jangan sampai grease yang diberikan di bagian gear terlalu banyak. Masukkan.
setelah bagian pilar gear diberi grease, pasangkan ringnya. Setelah ring terpasang, bisa dipasangkan pinion gearnya. Nah, kita posisikan seperti ini. Masukkan ring di bagian bawah dari bearing. Kemudian bearingnya dimasukkan. Ya, untuk posisi bearing ini harus benar-benar masuk, karena nanti harus rata posisinya dengan bagian atasnya nanti. Oke, setelah masuk bearing pinion gearnya, bisa kita tutup. Nah, untuk posisi penutupnya ini ada beda juga bagian atas sama bawah. Nah, untuk bagian atas ini ada bagian yang agak masuk ke dalamnya, bentuknya seperti kawah ini. Kemudian untuk yang bawah itu rata. Nah, ya, ini atas, ini bawah. Masukkan. Dan kemudian bisa dikunci. Nah, untuk pengunci dari pinion gear ini menggunakan baut yang pendek ya, bukan yang panjang. Nah, setelah pinion gear terpasang, jangan langsung kita pasang one way, karena ini kita akan rakit mesin dalam dulu, jadi mesin utama dulu. Nah, setelah di grease, setelah dipasang pinion gearnya, bisa kita grease bagian drive gearnya. Wah, untuk gear ini masih bagus sekali kondisinya, belum ada cacat di bagian gigi-gigi dari gearnya. Nah, di bagian bawah dari gear yang bawah sini kita berikan seal, ini untuk seal di bagian bawah dari drive gearnya. Nah, seal dimasukkan. Setelah seal terpasang di bagian bawah, bisa kita grease gearnya. Untuk pemberian grease tipis-tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu bisa kita pasangkan. Sambil diputar-putar supaya bisa ngunci ke gear dari oscillation dulu, kemudian dorong dikit masuk ke gear pinionnya. Ya, masuk. Setelah itu ditutup bagian samping supaya drive gear ini tidak terdorong ke atas pada saat kita taruh ya. Nah, tutup terpasang. Bagian atas dari drive gear kita oleskan sedikit-sedikit dengan grease. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan dulu bearing untuk drive gear atas. Nah, untuk ring ini letaknya bukan di bagian bawah dari bearing, tapi ada di atas dari bearing ya. Ini sudah ada penutupnya, jadi posisi dari ringnya ada di bagian dalam dari penutupnya ini. Jadi nggak perlu kita pasangkan ring di sini. Oke, sudah kita lihat dulu apakah spare part ada yang ketinggalan. Oke, sudah ada ya. Nah, setelah semua sudah terpasang, bisa ditutup dan dikunci. Untuk penguncian baut bodi ada dua perbedaan. Yang satu yang mata bintang, yang matanya plus. Kemudian yang satunya lagi yang matanya untuk kunci segi 6 atau kunci L. Nah, untuk posisi dari kunci L yang mana, ini ada di bagian atas ini. Dan ini ulir halus ya, bukan ulir kasar. Setelah itu yang ulir kasar yang plus atau di belakang sini, kemudian di depan bawah. Itu penutup belakang kita pasangkan. Lalu penetap
penutup belakang terpasang. Pasangkan as untuk one way. Nah, untuk posisi as dari one way ini ada bagian yang diameternya kecil itu di bawah, kemudian yang ini di atas ya, yang ada garisnya ini itu di atas. Nah, ini ya posisinya, masukkan. Setelah seperti itu kita pasangkan one way. Oke, setelah one way terpasang, tutup dulu. Nah, setelah tutup seperti ini, kita taruh. Kemudian kita berikan oil maxil bagian dari atas. Ini di sini ya, oil maxil yang atas dulu. Kita berikan di maxil yang ini, kita teteskan bagian luarnya. Nah, sama seperti tadi ya, teteskan ke satu titik saja, jangan diputar. Nah, seperti ini teteskan. Nah, otomatis oil maxilnya akan berputar sendiri ya, merata sendiri ya. Ini ada seal, dipasangkan seperti ini ya. Setelah seal masuk, bisa ditutup. Nah, pemberian oil maxil yang atas nanti dulu. Nah, baru setelah dipasang seperti ini, baru kita bisa berikan oil maxil untuk yang atas. Nah, ini posisi jangan sampai salah. Nah, kalau diputar-putar seperti ini sudah ngunci, berarti sudah pas. Langsung kita berikan yang atas. Oke, sudah sebanyak-banyak, cukup segitu cukup. Ya, setelah oil maxil di atas sudah diberikan, bisa kita kunci one way nya. Untuk mata baut pengunci dari one way ini sama seperti baut pengunci dari gear oscillation ya, menggunakan mata baut yang kecil. Nah, ini saya menggunakan mata baut ukuran 2,5. Ya, oke, sudah bisa langsung kita pasangkan rotornya. Ingat, untuk putaran dari rel ini harus sangat-sangat ringan. Ring di bagian bawah dari baut. Kemudian bushing kuningan, untuk posisi bushingnya ini ada bagian yang, nah ini ada sok-sokannya ini, itu di bawah, kemudian ini yang rata ini di atas. Nah, masukkan seperti ini. Kemudian mur pengunci dari rotor dipasangkan dan kita kunci rotornya. Untuk penguncian ini menggunakan kunci nomor 12. Jangan sampai menggunakan kunci kecil atau kebesaran, harus pas ukurannya. Kemudian pasangkan baut penahan dari mur pengunci rotornya. Nah, untuk posisi bautnya ini harus lurus nanti supaya tidak menabrak mur pengunci dari rotor ya. Seperti ini posisinya. Nah, itu ya. Setelah terpasang, kita cek putaran dari relnya ini menggunakan ini dulu. Ya, apakah putarannya berat atau putarannya kasar? Ya, kurang lebih putarannya seperti ini. Ini harus benar-benar ringan. Jadi pada saat kita beginikan, nah, misalnya dia bisa putar sendiri, berarti ini sudah pas, sudah ringan ya putarannya. Nah, ini. Oke, ini sudah. Bagian rotor sudah terpasang. Ya, tidak ada jeda ya. Ini jangan sampai ada jeda di bagian drive gear. Naik turun ataupun depan belakangnya. Ini karena untuk seri Daiwa Exis ini harus sangat-sangat rapat sekali, sangat presisi sekali. Kita kembalikan off, kemudian kita on kan lagi. Sip.
Ya. Oke, setelah bagian rotor terpasang, bisa kita pasangkan dudukan untuk spool. Kemudian kunci dudukan spoolnya dengan pen. Setelah pennya terpasang, clicker. Nah, untuk posisi clickernya ini menghadap ke bawah seperti ini. Kemudian ring teflon dimasukkan. Setelah ring teflon masuk, ring dipasangkan dan dikunci dengan kawat pen segi 6. Oke, sudah terpasang. Kawat pennya bisa dipasangkan langsung spoolnya. Ya. Langsung kita cek dulu keadaan dari dragnya. Ya, untuk kondisi drag masih bagus, bisa kencang. Nah, jangan lupa kembalikan lagi ke posisi paling kendur, tapi jangan sampai lepas ya. Oke, sudah aman. Tarik putaran lagi. Ya, untuk putaran masih bagus ya. Oke, dan tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Daiwa Exis 2510RP. Ya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.